Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang langkah kegiatan surveillance penyakit tidak menular, khususnya pada penyakit Alzheimer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfitri Selyadiza, Erlan Ananditya Nurrahman, Nurul Hasanah, Oktaviani Latifah Ramadhani, Ratna Anjani, dan Rifka Supia. Baik, apa itu surveillance? Surveillance kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus-menerus yang dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan dan analisis, interpretasi, dan penyebaran informasi kepada pihak lain yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan. Surveillance dalam epidemiologi memiliki beberapa tujuan, yaitu deteksi dini atau early warning, pemantauan tren dan pola penyakit, evaluasi program kesehatan, dukungan kebijakan berbasis bukti, dan identifikasi kelompok rentan. Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif yang dapat menyebabkan menurunnya fungsi kognitif pada otak manusia. Fungsi-fungsi ini meliputi penurunan daya ingat, penurunan kemampuan berpikir dan juga berkomunikasi, serta terkadang disertai dengan adanya perubahan pada pola perilaku. Alzheimer sendiri merupakan jenis paling umum dari demensia, yang mana sebanyak 60-80% kasus demensia adalah Alzheimer. Untuk faktor risiko Alzheimer sendiri, yang pertama ada usia lanjut, faktor genetik atau riwayat pada keluarga, gaya hidup yang tidak sehat, lalu ada penyakit kronis pada otak atau kerusakan otak, lalu kurangnya stimulasi mental dan juga isolasi sosial dan juga depresi. Penyebab dari Alzheimer sampai saat ini masih belum bisa dipastikan secara tepat. Namun, ada beberapa kesamaan ciri yang ditemukan pada penderita Alzheimer, yang antara lain adalah ditemukannya plak beta amiloid, lalu ditemukannya benang neofibril TLU, lalu adanya peradangan kronis pada otak dan juga stres oksidatif, dan ditemukannya kerusakan atau kematian pada sel saraf di otak. Selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis informasi suatu fenomena atau kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Surveillance penyakit Alzheimer ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi kasus, yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga adalah pengolahan dan analisis data, yang keempat adalah interpretasi hasil, yang kelima diseminasi informasi dengan menggunakan laporan rutin, publikasi atau media edukasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan evaluasi. Pengamatan melalui sistem surveillance penyakit Alzheimer ini tuh memberikan sejumlah manfaat, antara lain deteksi dini dan perawatan tepat, dan yang kedua adalah memantau tren dan faktor risiko, yang ketiga adalah dasar perencanaan program kesehatan, yang keempat adalah evaluasi intervensi dan kebijakan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengumpulan data merupakan proses sistematis untuk memperoleh, mencatat, dan menyimpan informasi, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan dalam memantau kejadian, prevalensi, serta faktor risiko suatu penyakit termasuk Alzheimer. Menurut Kemkes, repositori, tahapan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan surveillance kesehatan. Secara umum, terdapat dua jenis data yang digunakan. Pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung di lapangan, misalnya melalui survei komunitas, screening kognitif seperti MMSE, dan ada 8 di posyandu lansia, registrasi pasien terdiagnosis, hingga studi kohort lokal. Jenis data ini berperan penting untuk mendeteksi kasus baru, menilai status kognitif masyarakat, dan menggali faktor risiko secara lebih mendalam. Kedua, data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia seperti Riskesdas, profil kesehatan Indonesia, rekam medis, rumah sakit atau puskesmas, serta data BPS. Data sekunder membantu kita memperkirakan prevalensi Alzheimer secara nasional, memantau tren waktu, dan menentukan kebutuhan sumber daya tanpa harus melakukan survei baru. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, surveillance Alzheimer dapat berjalan lebih komprehensif, akurat, dan efisien dalam mendukung kebijakan kesehatan lansia di Indonesia. Setelah data surveillance dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini, data yang sudah ada akan diolah, disajikan, dan diinterpretasikan, sehingga bisa memberikan informasi yang bermakna. Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau tindakan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, analisis kasus data Alzheimer di Indonesia. Data dari World Life Expectancy mengungkapkan tren peningkatan prevalensi penyakit Alzheimer di Indonesia yang signifikan selama periode 2020 hingga tahun 2022. Terjadi lonjakan kasus yang sangat dramatis dari 4.501 pada tahun 2020 menjadi 74.712 pada tahun 2022. Peningkatan lebih dari 16 kali lipat dalam rentang 3 tahun ini mengindikasikan percepatan laju pertumbuhan beban kesehatan nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan jenis kelamin. Data distribusi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pola yang konsisten di mana perempuan lebih banyak menderita Alzheimer dibandingkan laki-laki. Dari total kasus, 60% adalah perempuan dan 40% adalah laki-laki. Dengan kata lain, dari setiap 10 penderita Alzheimer, 6 diantaranya adalah perempuan dan 4 diantaranya adalah laki-laki. Perbedaan ini terutama disebabkan karena perempuan umumnya memiliki harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki, sehingga lebih banyak perempuan yang mencapai usia di mana risiko Alzheimer meningkat secara signifikan. Analisis kasus berdasarkan usia. Data berdasarkan kelompok usia menunjukkan hubungan yang sangat jelas antara pertambahan usia dan risiko Alzheimer. Kelompok usia 60-69 tahun menyumbang 15% kasus, sementara kelompok 70-79 tahun berkontribusi 40% kasus, dan kelompok usia 80 tahun ke atas paling tinggi dengan total 45% kasus. Ini berarti 85% total kasus Alzheimer terjadi pada lansia di atas 70 tahun. Data ini mengonfirmasi bahwa semakin tua seseorang, semakin tinggi risiko untuk mengalami Alzheimer dengan puncaknya pada usia di atas 80 tahun. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan tempat tinggal. Distribusi kasus berdasarkan tempat tinggal menunjukkan bahwa Alzheimer lebih banyak tercatat di wilayah perkotaan dengan 60% dibandingkan pedesaan yaitu 40%. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain akses diagnosis yang lebih mudah di perkotaan sehingga lebih banyak kasus yang terdeteksi. Selain itu, gaya hidup perkotaan yang cenderung lebih stres, polusi udara yang tinggi, dan pola makan yang berbeda juga diduga berkontribusi terhadap perbedaan ini. Namun, kemungkinan juga masih banyak kasus di pedesaan yang belum terdiagnosis dengan baik. Diseminasi hasil kegiatan surveillance penyakit tidak menular atau Alzheimer dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi terkait situasi kasus, faktor risiko, perilaku masyarakat, serta tingkat pengetahuan dan kepedulian terhadap penyakit Alzheimer kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar hasil kegiatan dapat dilakukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan tindakan pengendalian penyakit Alzheimer secara efektif dan berkelanjutan. Tujuan diseminasi yang pertama yaitu menyebarluaskan hasil surveillance dan edukasi tentang Alzheimer guna meningkatkan pemahaman masyarakat, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah terhadap situasi dan faktor risiko penyakit tersebut. Kedua, mendukung perencanaan program kesehatan lansia dan pencegahan Alzheimer yang tepat sasaran berdasarkan hasil kajian dan data epidemiologis di wilayah kerja. Yang ketiga, memberikan dasar untuk tidak lanjut program seperti kegiatan edukasi masyarakat, pelatihan kader kesehatan, dan pemeriksaan fungsi kognitif pada lansia. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran lintas sektor seperti kesehatan sosial, pendidikan, dan keagamaan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah lansia dan mendukung pencegahan Alzheimer. Cara dan media diseminasi yang pertama, penyampaian hasil kegiatan dilakukan melalui laporan resmi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, dan pihak terkait yang menangani PTM. Yang kedua, presentasi hasil surveillance dan edukasi pada forum kesehatan atau rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat kolaborasi antar instansi. Yang ketiga, publikasi hasil kegiatan melalui media cetak, leaflet, poster, dan media sosial dan buletin kesehatan agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas. Yang ketiga, keterlibatan petugas kesehatan dan kader posyandu lansia secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program diseminasi. Yang kelima, yaitu penyebaran alat bantu edukatif seperti brosur tentang gejala dini Alzheimer, panduan stimulasi otak untuk lansia, serta video edukasi ringan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang keenam, pelatihan singkat bagi kader dan keluarga lansia mengenai cara mengenali tanda awal, memberikan perawatan, dan mendampingi pasien Alzheimer dengan pendekatan empati. Dengan demikian, diseminasi hasil kegiatan Alzheimer merupakan proses strategis untuk menyampaikan hasil temuan ke berbagai pihak agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, perencanaan program, dan peningkatan pelayanan kesehatan lansia. Melalui diseminasi yang tepat, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pencegahan Alzheimer melalui pola hidup sehat, deteksi dini, dan dukungan sosial berkelanjutan. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.